Saudara, dari seorang jenderal kini duduk di kursi pesakitan, Ferdy Sambo akhirnya diadili atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. 3 bulan sudah kasus ini bergulir dengan berbagai versi kesaksian para terdakwa yang semuanya akan diuji di meja hijau. Dan awal pekan ini, saudara, para terdakwa mulai masuk ke meja hijau. Pertama, Ferdy Sambo sebagai otak skenario pembunuhan Yosua disidang untuk pertama kalinya pada Senin pagi. Diikuti oleh Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf pada hari yang sama. Kemudian Richard Eliezer alias Baradae menjalani sidang perdananya hari ini. Menjadi perhatian publik, sidang Ferdy Sambo digelar secara terbuka dan yang memimpin jalannya sidang Ferdy Sambo adalah Wahyu Iman Santosa. Ia adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wahyu Iman Santosa didampingi 2 anggota Majelis Hakim, yakni Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut Sujono. Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum membacakan 2 surat dakwaan sekaligus bagi Ferdy Sambo. Yang pertama, jaksa penuntut umum mendakwa Ferdy Sambo dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdy Sambo bersama dengan Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Eliezer serta Putri Chandrawati disebut membuat skenario untuk membunuh Yosua seusai mendengar cerita Putri Chandrawati yang diduga mendapat pelecehan seksual. Kasus kedua adalah soal obstruction of justice atau merintangi pengungkapan kasus kematian Yosua. Ada sejumlah poin penting dalam dakwaan Ferdy Sambo. Salah satunya adalah soal perintah menembak. Ferdy Sambo terlebih dahulu bertanya ke Riki Rizal, "Kamu berani nggak tembak Yosua?" Namun Bribka RR menolak dengan menjawab tidak berani, tidak kuat mental. Respon berbeda, saudara, datang dari Barada Eliezer. Richard Eliezer menerima perintah menembak dari atasannya Sambo karena disebutkan tergerak hatinya mendengar Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang. Dan usai pembunuhan, Ferdy Sambo memberikan 1 miliar rupiah kepada Eliezer. Namun ternyata uang itu diambil kembali oleh Sambo. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Pihak Sambo, saudara, tidak sepakat dengan beberapa materi dalam surat dakwaan. Dalam eksepsi, JPU dinilai tidak menguraikan secara utuh kronologi peristiwa di rumah Magelang. Termasuk adalah soal pertikaian antara Yosua dan juga Kuat Ma'ruf. Kemudian ada beberapa dakwaan yang disebut hanya bersandar pada satu keterangan saksi, yakni Richard Eliezer. Salah satunya adalah soal Putri mengetahui skenario pembunuhan Yosua yang direncanakan di rumah Saguling. Dan pengacara Sambo pun menjelaskan apa yang terjadi di Magelang pada 4 Juli 2022. Saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka. Dalam kurung, pintu kaca merupakan pintu yang memberi sekat antara tangga paling atas dengan lantai 2. Dan mendapati Nofriansyah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansyah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati.
Selain hal-hal yang berkaitan dengan substansi materi dakwaan, gestur dan emosi yang dilakukan para terdakwa juga jadi sorotan. Buku hitam milik Ferdy Sambo misalnya, saudara. Buku hitam ini tak lepas dari genggaman Ferdy Sambo dari sebelum masuk ruang sidang hingga di dalam persidangan. Diketahui buku hitam ini merupakan catatan pribadi dari Ferdy Sambo. Tidak hanya buku hitam, selama dakwaan dibacakan, Ferdy Sambo tampak beberapa kali mencoret dan memberi catatan di berkas dakwaan yang dibawanya. Emosi Sambo di persidangan bahkan terlihat saat itu pengacara tengah membacakan nota keberatan dan menjabarkan kejadian dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Sambo, saudara, terlihat tertunduk dan mengusap mata. Sambo juga tampak menggelengkan kepala. Dalam nota keberatan, Ferdy Sambo yakin ada kekerasan seksual terhadap Putri oleh Yosua di Magelang, Jawa Timur. Bukan hanya Sambo, ternyata emosi yang sama juga terlihat dari terdakwa Putri Chandrawati saat kuasa hukum membacakan nota keberatan. Putri, saudara, terlihat terisak menahan tangis saat tim kuasa hukum membacakan kronologi di Magelang dalam nota keberatan. Sementara kejutan juga terjadi di sidang dakwaan Richard Eliezer pada siang tadi. Di akhir sidang, untuk pertama kalinya Eliezer buka suara. Ia menyampaikan permohonan maaf serta menjelaskan jika tindakannya menembak Brigadir Yosua dilakukan karena alasan tidak berdaya dengan perintah sang atasan Ferdy Sambo. Keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Dan fakta lain terungkap dari sidang perdana Ferdy Sambo adalah momen saat skenario tembak-menembak terpatahkan. Anak buah Ferdy Sambo, salah satunya AKBP Arif Rahman yang menyaksikan rekaman CCTV di rumah dinas Sambo mengaku kaget melihat Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo tiba di TKP. Arif Rahman tak menyangka kejadian itu berbeda dengan kronologi kematian Yosua yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan saat itu dan Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Sidang Ferdy Sambo akan dilanjutkan pada Kamis mendatang, saudara, dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan terdakwa. Dan besok 6 tersangka akan menghadapi sidang perdana obstruction of justice atau menghalang-halangi pengungkapan kematian Yosua. Mengungkap kebenaran adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua di meja hijau baru saja menembus garis start bak lari maraton. Perlu waktu dan energi ekstra panjang hingga akhirnya nanti kita akan melihat fakta-fakta di balik hilangnya nyawa Yosua.